Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadang Bertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Running Man. Kode sahamnya WMPP, nama perusahaannya yaitu PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WMPP atau PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, perusahaan ini perusahaan yang belum lama IPO, di mana perusahaan ini IPO-nya dari tanggal 6 ya, 6 Desember 2021. Nah, dari awal IPO, harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp164 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp117 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Dari tanggal 1 April sampai dengan perdagangan terakhir hari ini, yaitu 18 Mei 2022. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi atau melakukan pembelian dalam jumlah besar? Atau distribusi melakukan penjualan dalam jumlah besar seperti itu? Kita cek data transaksinya atau data broker summary-nya. Oke, langsung saja kita klik ya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya WMPP. Kemudian tanggalnya kita ganti 01/04 atau April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal akumulasi. Jadi, di periode ini, investor besarnya melakukan akumulasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar ya, dalam tahap yang wajar saja. Nah, kalau akumulasi mereka terus berlanjut menjadi big akumulasi atau masif akumulasi, maka itu tanda bahwa kepentingan investor besarnya semakin besar di perusahaan ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di grup channel Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran aktivitas dari investor besar, perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan miliki. Apakah mereka akumulasi atau distribusi, seperti itu. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Widodo Makmur Perkasa ini 18,4% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, sisanya itu masih dalam bentuk warkat yang tidak bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar reguler atau di pasar tunai seperti itu. Nah, dari 18,4% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya ternyata 0%. Atau tidak ada satupun investor institusi maupun investor individual yang kepemilikannya di atas 5% untuk saham scriptless-nya ya. Kalau saham warkatnya banyak seperti itu.
Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di sini kategorinya sangat besar. Jadi retail sudah memiliki porsi yang cukup besar di perusahaan ini, yaitu sebesar 37%. Ini sudah sangat besar sekali dilepas ke investor retail. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail atau investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 2% dan di bawah 5%, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau investor semi retailnya, jadi penggerak harga di sini adalah investor semi retail ya, karena investor besarnya tidak ada. Maka ketika investor semi retailnya terus akumulasi, itu pertanda yang baik. Karena kepentingan mereka akan semakin besar, seperti itu. Jadi kalau investor retailnya terus menjual, kemudian semi retailnya terus akumulasi atau membeli atau mengumpulkan barang, maka ada potensi harga sahamnya akan naik kembali, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Running Man ya. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.